Seru sih. Hai, assalamualaikum. Kali ini kita mau staycation lagi, tapi lokasinya nggak terlalu jauh dari tempat tinggal kita. Kita mau ke salah satu hotel yang lokasinya tuh ada di Grogol. Nama hotelnya adalah Posto Dormire Hotel. Nah, setahu aku, Posto Dormire Hotel itu ada di 2 lokasi. Yang satu ada di Grogol dan yang satunya lagi ada di Sudirman. Tapi kita bakal nginep yang lokasinya di Grogol. Katanya sih hotel ini estetik banget dan punya kolam renang yang transparan. Kayak apa sih dalamnya? Yuk ikutin kita. Kita udah sampai di depan hotelnya dan pas kita datang tuh ada mobil yang keluar dari parkiran, jadi agak crowded gitu sih. Tapi setelah itu pihak hotelnya arahin kita buat parkir di basementnya, masuk ke dalam. Dan setelah kita lihat parkirannya sih sebenarnya nggak seberapa luas, tapi mungkin ini cukup kali ya. Aku nggak tahu sih kalau misalnya kita datang tapi parkirannya penuh, itu harus parkir di mana. Dan kebetulan kemarin pas kita datang tuh ada yang kosong, jadi aman-aman aja. Mungkin pihak hotelnya juga udah memperhitungkan banyaknya tamu yang akan datang dengan jumlah parkirannya. Mungkin ya. Tapi katanya sih boleh juga kita datang ke sini tanpa harus menginap karena mereka punya cafe yang berkonsep kapal laut. Jadi mungkin kalau kafenya lagi rame, parkirannya juga bakal penuh banget. Selesai parkir, kita langsung masuk ke area lift yang ada di parkiran. Terus kita mau naik 1 lantai aja ke atas, tapi karena barangnya juga banyak, kita pilih buat naik lift aja. Jadi lobbynya ini ada di lantai 2. Sekalian kita mau check-in juga. Jadi ini adalah lobbynya. Kita udah sampai di lobby yang konsepnya tuh minimalis banget. Sebenarnya di sini ukurannya kecil, tapi kursinya sih cukup untuk nunggu antri kalau misalnya mau check-in. Dan kebetulan waktu kita datang sih nggak seberapa antri, cuma ada 1 orang. Jadi proses check-innya pun cepet. Dan waktu sampai di lobby, aku bener-bener salah fokus banget sama kolam renangnya yang transparan. Kelihatannya tuh kalau dari bawah kayak estetik banget, iya nggak sih? Kita tuh kayak lagi ada di SeaWorld menurut aku. Kayak lagi lihat akuarium besar banget, tapi ikannya tuh lagi nggak ada. Selain itu di lobbynya tuh banyak banget barang-barang antik yang lucu-lucu. Terus ada kayak api unggun kayak gini, lucu banget, tapi ini tuh nggak asli ya. Dan di dalam lemarinya tuh lebih banyak lagi barang-barang antiknya, kayak ada telepon jadul gitu. Terus juga ada mesin ketik yang jadul banget. Pokoknya banyak banget deh di dalam situ. Dan ini adalah tempat sarapan untuk besok. Jadi sarapannya tuh kita di lantai yang sama lobby. Terus karena waktu itu kita nginepnya di bulan Desember, jadi dekorasinya tuh lagi Natal-Natal gitu deh. Selesai check-in, kita dapat kamar di lantai 7 dan langsung menuju ke lantai 7 lewat lift yang gak jauh dari resepsionisnya. Menurut aku dari awal masuk hotelnya, apalagi pas lewatin lorong ini menuju ke kamar, konsep hotelnya itu emang industrial. Dan ini kita udah sampai di kamarnya, kamar di lantai 7 nomor 707. Kita pesen tipe kamar deluxe double, luasnya 18 meter persegi. Sebenarnya sih nggak seberapa luas, tapi menurut kita ini udah pas sih buat kita bertiga. Pas masuk ke kamar itu kita langsung nemu wastafel. Jadi konsepnya kayak kamar-kamar COVID gitu kali ya. Jadi pas masuk kita bisa langsung cuci tangan. Kesan pertama masuk ke kamarnya, kelihatannya tuh estetik banget karena emang hotelnya tuh punya konsep industrial. Tapi menurut aku dengan harga hotelnya start from 400 ribuan, ini tuh udah oke banget. Kenapa? Soalnya fasilitas di kamarnya aja tuh udah lengkap. Kemarin aku dapat kamar yang twin bed, tapi request digabung karena kita tuh kan bawa anak kecil. Jadi nggak mungkin banget kalau bednya tuh nggak digabung. Terus di dalam kamarnya juga udah ada kulkas mini dan kulkasnya juga berfungsi dengan baik. Kemarin aku cek juga dinginnya juga oke. Dan ini warnanya gemes banget gak sih, warna merah.
Dan untuk jenis lemarinya, ini adalah lemari terbuka. Penyimpanannya juga nggak terlalu banyak. Untuk TV-nya sih belum smart TV ya waktu itu. Jadi TV kabel aja. Mungkin ke depannya kalau hotel ini sudah smart TV, aduh best banget deh. Mana harganya murah banget lagi. Nah, untuk lantainya, di area yang kasur ini sudah full karpet. Tapi kalau untuk area yang dari wastafel ke sana ke arah pintu itu masih keramik. Di sebelah bed ini kan ada meja kerja dan ada cermin yang lebar banget, tapi ada skat-skatnya gitu. Terus di meja kerjanya juga ada beberapa stop kontak. Jadi enak banget deh kalau misalnya kalian mau WFH alias work from hotel. Terus kita geser ke area wastafel tadi. Di sini area wastafelnya sih sebenarnya ukurannya kecil aja. Ada dispenser sabun untuk cuci tangan, tapi sabunnya tuh wangi banget. Jangan salah fokus sama gelang yang aku pakai karena kita tuh habis ada acara dan aku lupa lepas gelangnya. Di wastafel ini juga ada amenities, ada sikat gigi dilengkapi sama pasta gigi di dalamnya. Terus di depan wastafel ini ada toilet yang ukurannya sih nggak seberapa besar, tapi untuk area kloset dan area mandinya tuh dipisah. Jadi kalau kita buka pintunya tuh bakal nutup yang area kamar mandi. Jadi pintunya multifungsi gitu loh, bisa jadi penutup seluruh toilet atau bisa jadi penutup area mandinya. Jadi kalau pintunya dipakai untuk nutup area toilet, antara kloset dan area mandinya itu ya jadi nggak ada pintu. Bingung nggak? Kalau bingung, kalian langsung nginep aja deh di hotel ini, coba lihat sendiri. Jujur sebenarnya aku nggak tahu ini bel apa, tapi aku menyimpulkan kayaknya kita bisa pilih nada dering di belnya. Ya nggak sih? Atau mungkin aku salah dan teman-teman ada yang tahu, coba chat di kolom komentar ya. Terus kita mau lihat kolam renang dan gymnya, dan pas ngelewatin koridor tuh aku baru sadar kalau ternyata banyak banget kayak semacam poster yang jelasin tentang sejarah dari suatu barang. Kayak misalnya sejarah dari mesin jahit, atau sejarah dari telepon, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget di sekeliling koridor itu. Pantesan aja di hotel ini tuh banyak barang-barang antik. Karena ternyata konsepnya hotel ini adalah hotel rasa museum. Sekarang kita ada di area pool dan gym. Dan ini lokasinya ada di lantai 3, tepat di atasnya lobby. Untuk area poolnya ini semi outdoor gitu. Jadi kalau misalnya kita berenang dan kondisi lagi hujan, kita nggak akan kehujanan. Terus aku juga penasaran banget gimana sih view lobby kalau kita lihat dari kolam renang. Jadi ternyata kita tuh bisa lihat orang yang lagi check-in di lobby. Jujur aja kalau aku sendiri sih malu buat berenang karena bakal kelihatan dari bawah. Terus di sisi kiri sini ada shower room dan toilet. Kalau misalnya kita udah selesai berenang, kita bisa bersih-bersih dulu di sini. Dan gak jauh dari situ ada area gym yang ukurannya sih gak seberapa besar. Tapi meskipun ukurannya kecil, menurut aku alatnya di sini cukup banyak juga. Cuma memang penempatannya tuh kayak dimaksimalkan gitu loh. Antara alat yang satu dengan alat yang lain, jaraknya tuh gak terlalu jauh. Terus dari lantai 4 sampai lantai 9 itu khusus kamar. Dan kita lanjut ke lantai 10. Waktu kita tiba di lantai 10, kita terkesan banget dan terkesima seolah-olah kita tuh kayak lagi di dalam kapal laut dan kayak lagi di area nahkodanya gitu deh. Jadi menurut aku emang bener hotel ini tuh berkonsep museum dan kita tuh bisa sambil sekalian belajar sejarah suatu benda gitu. Kayak misalnya tadi di sepanjang koridor itu ada penjelasan tentang histori dari suatu barang. Terus kalau misalnya kita naik ke lantai 10 ini, kita juga bisa belajar kayak dalamnya kapal laut tuh seperti apa sih, ruang kemudinya tuh seperti apa sih. Pokoknya menurut aku seru banget deh kalau explore hotel ini. Setelah kita nginep dari hotel ini, setelah staycation, kita tuh jadi punya pengetahuan baru gitu loh. Jadi kita dapat hiburan dan juga dapat pengetahuan deh.
Pas kita masuk ke rooftop cafe-nya, ternyata ini tuh kayak baru lantai bawahnya gitu. Nanti tuh di atas ada lagi. Jadi emang seolah-olah konsepnya kita tuh kayak ada di atas kapal. Yang ini tuh di bagian dasar dan nanti kita bisa naik lagi ke atas. Seolah-olah kita tuh kayak lagi di kapal tapi bukan melihat lautan air. Yang kita lihat tuh lautan bangunan dan gedung-gedung tinggi gitu. Jadi kita serasa naik kapal dengan suasana yang berbeda. Kalau teman-teman penasaran dengan price listnya, ini dia harga-harganya dan menurut aku sih masih affordable banget untuk sekelas harga cafe di dalam hotel. Sekarang kita lanjut naik ke lantai atasnya lewat tangga ini. Kalau teman-teman perhatiin, konsepnya tuh detail banget. Bahkan di jendela yang sisi tangga itu mirip banget sama jendela di dalam kapal. Sebenarnya waktu kita datang ke sini, area yang di lantai atas ini memang belum ready. Untuk di lantai 2 ini konsepnya lebih ke tropical gitu ya menurut aku. Karena di sini banyak tanaman-tanaman hijau, terus ada bunga matahari juga. Kalau malam juga di sini ada live music tentunya. Tapi ada bagian indoornya juga kok di sini. Jadi kalian bisa bebas pilih mau di mana. Dan di lantai yang paling atas ini ada sunset spot yang kalau misalnya lagi cerah dan memasuki waktu sunset itu bagus banget. Sayangnya waktu kita datang agak mendung gitu cuacanya. Yang lebih unik lagi, kalau misalnya kita mau ke toilet, di sini ada toilet konsepnya tuh dino. Jadi lucu banget deh, di dalam toiletnya tuh ada kayak telur dino, terus kita buka dan masuk seolah-olah kita tuh lagi buang air di dalam telurnya dino gitu. Tapi setelah aku lihat-lihat, karena konsep hotelnya adalah museum, kayaknya di atas ini seolah-olah kita tuh kayak lagi di zaman purba gitu. Ada pohon-pohonan, terus ada toilet dino juga. Kalau cuacanya lagi cerah, kita pasti udah dapet sunset di sini. Kita sambil ngopi cantik, duduk di sini, lihat sunset, ngobrol sama orang terkasih, bertukar pikiran. Wah, seru banget sih. Kayaknya hari ini cukup di sini dulu. Kita mau istirahat dan besok kita mau sarapan. Selamat pagi, kita sudah mandi, siap-siap mau sarapan karena abis ini kita mau langsung pergi lagi. Dan pilihan sarapan aku hari ini adalah Indomie. Konsepnya tuh self-service, jadi kita masak Indomie sendiri. Jadi berasa kayak dapur sendiri aja gitu nggak sih? Terus di sini juga pilihan makanannya cukup beragam. Terserah selera kalian makannya apa, ada menu western, menu nusantara, ada bubur ayam, ada sereal, ada salad, ada buah-buahan, pokoknya banyak banget. Dan ini selesai makan, anak aku pengen makan buah-buahan. Dia pilih makan semangka karena seger banget buah-buahan yang ada di sini. Selesai sarapan, kita langsung siap-siap karena mau check out. Jadi kita nggak ada berenang-berenang kayak gitu karena nggak keburu. Habis ini kita mau ada acara lagi. Waktu check out kita tuh salah fokus lihat kolam renangnya karena lagi banyak yang berenang di atas sana. Jadi kelihatannya kayak kolam renang akuarium gitu, ya nggak sih? Review hotel untuk Posto Dormire Hotel di Grogol cukup sampai di sini. Menurut aku kalian juga harus cobain nginep di sini karena banyak pengetahuan banget yang bisa kita ambil. Tempatnya juga seru dan jangan lupa kalian harus nongkrong di spot sunsetnya di rooftop cafe. Harganya juga affordable banget, masih ramah di kantong dan kita akan dapat fasilitas yang super lengkap. Ada kolam renang, ada gym dan bisa sarapan juga. Ikutin terus cerita kita selanjutnya karena kita akan review hotel-hotel lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan info. Sekalian juga kalau misalnya teman-teman mau kasih rekomendasi hotel yang mau direview, tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching. Bye.